Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Warti dan juga dua rekan saya yaitu Muhammad Ramadan Asidik dan juga Siti Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang bertemakan Perusahaan Anjak Piutang Syariah. Berikut penjelasannya. Dalam dunia bisnis, pelaku bisnis dan perusahaan selalu ingin memperlancar barang produksinya, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan mempercepat perputaran modal yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang, maka menyebabkan banyak perusahaan menyediakan dana segar yang diperoleh dari lembaga anjak piutang atau factoring. Lembaga pembiayaan anjak piutang diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek. Merupakan kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan. Berikut pengurusan atas piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh adalah pelimpahan suatu kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang masih dalam perspektif syariah dengan pemberian keuntungan atau ujroh. Istilah dalam transaksi anjak piutang yang ditemui secara umum. Yang pertama ada factor atau perusahaan anjak piutang. Yang kedua ada klien, itu penjualan piutang atau supplier. Yang ketiga ada piutang, itu kewajiban yang ditanggungan oleh klien kepada customer. Yang keempat ada customer atau nasabah pihak ketiga atau perusahaan yang membeli barang atau jasa dari klien yang pembayaran dibayar dengan kredit. Kemudian ada kontrak, perjanjian antara factor dan klien. Kemudian ada nilai pembiayaan. Besaran nilai pembiayaan yang dilakukan oleh factor adalah tagihan yang ditawarkan oleh klien. Kemudian ada retention, yaitu bagian dana dari tagihan yang ditawarkan oleh klien kepada factor. Kemudian ada resource, hak factor untuk menerima pembayaran dari klien apabila piutang yang diberikan tidak dapat dibayar oleh nasabah pada saat piutang jatuh tempo. Prosedur transaksi anjak piutang. 1. Supplier menjual barang atau jasa kepada pembeli. Penyerahan barang dengan DO yang ditandatangani pembeli. 2. Karena alasan cash flow, supplier atau klien kemudian mewakalahkan tagihannya kepada perusahaan anjak piutang atas persetujuan pembeli. 3. Klien penyerahan data tagihan termasuk faktur-faktur atau DO kepada perusahaan anjak piutang. Kontrak persetujuan wakalah bil ujrah tagihan antara klien dengan perusahaan anjak piutang. 5. Klien memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan anjak piutang. 6. Pada saat jatuh tempo, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada pembeli. Pelunasan utang oleh pembeli. Ketentuan akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah wakalah bil ujrah. Sekilas beberapa penjelasan tentang fitur dan mekanisme. Yang pertama, menagih piutang muwakil kepada muwakal alaihi. Yang kedua, memperoleh ujrah atas jasa penagihan piutang, pengalian piutang dalam hal yang dijanjikan. Yang ketiga, meminta jaminan dari penagih hutang. Yang keempat, membayar atau melunasi hutang dari pihak yang berhutang. Lalu ada hak dan kewajiban dengan piutang. Yang pertama, memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan pembiayaan selaku wakil. Yang kedua, membayar ujrah atas jasa pemindahan piutang sesuai yang dijanjikan. Yang ketiga, dapat menyediakan jaminan kepada perusahaan pembiayaan. Yang keempat, memberitahukan kepada muwakil alaihi mengenai transaksi pemindahan piutang pada perusahaan pembiayaan selaku wakil.
hak dan kewajiban pihak yang berutang dalam memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi pemindahan utangnya. Yang kedua, membayar dan menyelesaikan piutang pada perusahaan selaku wakil. Pada piutang harus dipastikan belum jatuh tempo dan tidak dalam kategori piutang macet. Piutang bukan berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariah. Piutang harus dibuktikan dengan adanya dokumen tagihan dan dipastikan keasliannya oleh para pihak. Wakalah bil ujrah wajib menetapkan secara tertulis dalam akad wakalah antar pihaknya hal-hal dalam wakalah bil ujrah: identitas wakil, muwakil, dan muwakal alaih, nilai, jumlah, dan waktu jatuh tempo piutang. Ada ketentuan mengenai ujrah, ketentuan jaminan yang diperoleh perusahaan, ketentuan mengenai cara-cara pembayaran utang atau piutang, dan hak tanggung jawab masing-masing pihak.